Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Anak-anakku semuanya, siswa dan siswi SMP Negeri 24 Surakarta, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat, kondisi yang penuh dengan semangat untuk belajar atau untuk menuntut ilmu, meskipun menuntut ilmu saat ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Saya berada di sekolah dan kalian semuanya berada di rumah masing-masing. Anak-anakku semuanya, pada hari ini saya akan melanjutkan materi kita tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Oke, kita buka dulu materinya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tanda-tanda kiamat, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi tentang kehidupan setelah hari kiamat. Jadi salah satu bentuk iman kepada hari akhir adalah kita meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Nah, kehidupannya bagaimana? Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, setelah manusia mati, atau mungkin kiamat, manusia akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian setelah dimasukkan ke liang lahat, manusia dikubur, ya, dipendam dengan tanah, kemudian para takziah, takjin akan pulang menuju rumahnya masing-masing. Nah, ketika yang takziah ini sudah berakhir atau sudah selesai, maka akan datang dua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan malaikat nangkir. Kemudian malaikat itu akan bertanya kepada jenazah tersebut, kepada si mayit. Ya. Ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhan? Man nabiyuka? Siapa nabi? Madinuka? Apa agamamu? Nah ini, kalau manusia tidak bisa menjawab, maka manusia akan, kalau bahasa saya, dipukul, memakai godol. Sehingga suaranya, sakitnya itu, manusia berteriak, suaranya itu seluruh makhluk yang ada di bumi ini mendengar. Luar biasa. Ini kalau nggak bisa menjawab. Allah, kalau cuma pertanyaan itu gampang, Pak. Iya, gampang kalau kita menjawabnya di dunia. Tapi nanti ketika kita berada di alam kubur, ketika kita tidak bisa jawab, ketika kita ditanya seperti ini, sulit. Bisa jadi jawaban kita, siapa Tuhanmu? Tuhan saya adalah game online. Nah, maka langsung sudah pasti dipukul oleh malaikat. Tuhan saya sepeda ontel, Tuhan saya mobil saya. Nah ini kebiasaan-kebiasaan yang ada di dunia, itulah jawaban kita berada di alam kubur. Maka mari kita siapkan amal kita untuk menuju ke tahap berikutnya. Ini di alam barzah atau alam kubur. Nah, setelah alam barzah atau setelah kita berada di alam kubur, maka akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu hari kebangkitan atau biasa disebut Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan.
Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Jadi malaikat Israfil tugasnya 2 kali meniup trompetnya itu atau sangkakala. Yang pertama ketika malaikat Israfil meniupkan trompetnya, seluruh makhluk akan binasa. Seluruh bumi dan isinya itu akan hancur. Maka akan mati. Nah, ketika mati tadi ke alam barzakh. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua, maka manusia atau makhluk akan hidup kembali, akan bangkit seperti sedia kala. Nah ini ada satu ayat. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yang silun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Tuhannya. Lah ini. Nah, ketika dibangkitkan, hidup seperti sedia kala. Kemudian kemana? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian ke mana? Nah, kemananya ini akan digiring ya. Manusia akan digiring ke suatu tempat namanya padang mahsyar. Nah, di sini akan disebut sebagai Yaumul Hasyar atau Yaumul Mahsyar. Hari di mana manusia dikumpulkan. Untuk apa? Untuk diadili. Semuanya berdesak-desakan. Matahari ibarat sejengkal, sekilan dari atas kepala. Panasnya luar biasa. Maka nanti ketika manusia dikumpulkan di sini, mereka akan bingung. Yang amalnya buruk apalagi akan bingung. Mereka akan tenggelam dengan keringatnya. Saking apa? Saking panas. Nah, di sini juga manusia akan menerima catatan amal baik ataupun amal buruk di dunia. Oh, ini si fulan amalnya segini, amal buruknya segini. Akan dikasihkan catatannya, bukunya akan dikasihkan. Lihat. Ya, silahkan dilihat. Itulah amal baikmu sejumlah segitu, itulah amal burukmu sejumlah segitu. Luar biasa. Maka ketika amal buruknya itu kelihatan lebih banyak, maka manusia akan khawatir, gelisah. Mereka minta, ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia. Saya ingin beribadah kepadamu, ya Allah. Tidak bisa. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Nggak mungkin bisa jadi nasi lagi. Nah, setelah itu diapakan? Ya, manusia akan berada di Yaumul Mizan. Ya, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan ini ya, adalah hari penimbangan. Ya, hari penimbangan amal. Jadi amal kita akan ditimbang. Oh, ini amal baik kita. Ini amal buruk kita. Ditimbang. Lebih berat mana? Kalau lebih berat yang baik, otomatis kita akan selamat. Tapi kalau lebih berat yang buruk, niscaya kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaumul hisab. Hari dihitungnya amal baik dan amal buruk. Jadi antara yaumul mizan dan yaumul hisab itu sama. Ditimbang dan dihitung. Dan manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kan meskipun itu sekecil biji darah, manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Maka mari kita perbanyak amal baik meskipun itu kecil dan hindari amal buruk meskipun itu kecil juga. Oke. Nah, setelah itu manusia akan
menyeberangi ya, jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, ini Shiratal Mustaqim yang biasa kita baca di surat Al-Fatihah. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Ya, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus atau yang biasa disebut dengan Shiratal Mustaqim. Dalam melintasi jembatan ini, proses hisab yang sebelumnya dijalani sangat menentukan nasib manusia. Untuk orang yang kondisi sangat buruk, jembatan ini akan menjadi sangat kecil, sehingga disebut ukurannya sekecil rambut dibagi 7, dan tajamnya melebihi samurai. Satu rambut sudah masih dibagi menjadi 7. Tajamnya seperti samurai. Sebaliknya, untuk orang yang amalannya sangat banyak, amal baiknya sangat banyak, ia akan melewatinya dengan tenang, nyantai, enjoy. Ada yang tepat kilat, dan ada yang menunggang unta, kambing, atau sapi, hasil dari korbannya ketika di dunia. Loh, ini, ya, kalau kemarin kita korban unta misalkan, kita naik di jembatan Shiratal Mustaqim, ya naik unta. Kalau kita korban sapi, ya naik sapi. Kalau kita korban kambing, ya kita naik kambing. Nah, kalian korban apa? Korban perasaan. Apa yang dinaik? Nah, ini nggak bisa. Oke. Selanjutnya, surga sebagai balasan amal baiknya. Orang yang amalnya baik akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini ya. Coba. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, di atas dipan-dipan. Kemudian di surga mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Luar biasa. Kalau kita dimasukkan surga, kita akan bersenang-senang, kita akan berhappy-happy, kita akan berbahagia. Kita disiapkan ya, istri ya, kalau kalian belum cukup umur ya. Kemudian kita akan disiapkan buah-buahan. Kita mau minta apa saja pasti dikasih. Mau minta pizza, kita mau minta steak, kita minta ayam goreng, apapun akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di surga. Ya, semoga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman celakanya kalau kita dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Di neraka nggak dapat makan, dapatnya pohon yang ada durinya, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Luar biasa. Bahkan nanti ketika di neraka, makanan kita itu ya manusia yang darah, ya, nanah, dikelilingi dengan hewan-hewan sangat menyeramkan, ular, ya, laba, dan sebagainya. Luar biasa. Maka naudzubillah kalau kita sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dihindarkan dari api neraka. Maka anak-anak semua, mari kita berbuat baik. Kita beramal yang baik, tingkatkan sholat kita, tingkatkan puasa kita, tingkatkan sedekah kita. Oke. Kemudian yang selanjutnya, di materi ini yang terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ketika kita beriman kepada hari akhir, kita akan menambah iman, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi takut tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau kita sudah yakin bahwa nanti di akhirat kita akan dibalas oleh Allah, ya sekarang kita hati-hati dalam berbuat, karena sedikit pun amal yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Menjauhkan diri dari segala hal yang buruk dan maksiat. Lebih hati-hati. Oh, aku mau berbuat mencuri misalnya. Oh, saya takut nanti takut dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk hari kiamat. Nah, ini amal yang akan menemani kita sampai di surga dan neraka. Mari kita perbanyak, karena itulah yang akan menjadi
bekal kita, bukan harta kita, bukan rumah kita, bukan mobil kita, melainkan amal kita. Mari anak-anak semuanya kita tingkatkan amal baik kita. Oke, itu anak-anak semuanya materi untuk hari ini. Kemudian di pertemuan selanjutnya saya akan kasih kalian soal sebagai ulangan harian 1, kemudian kalian kerjakan. Terima kasih. Bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.